Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, selamat jumpa dengan Ibu Yuli. Sebelum masuk ke materi bahasa Indonesia kelas 8, mari kita menjaga kesehatan dengan melaksanakan prokes 3M, yaitu memakai masker, selalu mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Dengan melaksanakan 3M, semoga kita senantiasa selalu sehat. Anak-anak, pada kesempatan ini, Ibu akan menyampaikan materi bahasa Indonesia kelas 8 tentang teks eksplanasi. Sebelumnya, Ibu ingin bertanya pada kalian, apakah pernah membaca sebuah teks yang berisi tentang banjir, atau kalian membaca teks mengenai demo di suatu daerah? Bisa juga kalian membaca sebuah teks yang berisi tentang batik sebagai produk andalan di suatu daerah. Kalau sudah, teks tersebut bernama teks eksplanasi. Sebelum kita mempelajari lebih dalam, alangkah baiknya kita mempelajari unsur-unsurnya. Unsur yang pertama yaitu mempelajari tentang pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang fenomena alam, sosial, dan budaya. Dalam teks ini menjelaskan sebab akibat, bagaimana dan mengapa fenomena bisa terjadi. Bagaimana anak-anak? Bisa dipahami? Supaya lebih jelas, Ibu beri contoh fenomena alam, yaitu terjadinya puting beliung, hujan, banjir, dan lain-lain. Contoh sosial yaitu demo Hari Buruh 1 Mei tahun 2020. Contoh budaya, Tegar Haryoseno Dalang Cilik SMP Negeri 3 Cepu. Anak-anak, kita lanjut ke unsur berikutnya, yaitu mengenai tujuan teks eksplanasi. Tujuan teks eksplanasi adalah memberitahu kepada khalayak atau masyarakat tentang proses bagaimana dan mengapa fenomena itu bisa terjadi. Anak-anak, Ibu lanjut ke unsur berikutnya, yaitu karakteristik teks eksplanasi. Pada sebuah teks ada karakteristik. Di sini ada dua macam. Satu, memuat proses terjadinya peristiwa. Dua, berisi fakta bukan hoax atau berita bohong. Maksudnya, teks supaya bagus, di dalamnya menceritakan proses terjadinya peristiwa sehingga betul-betul nyata. Unsur berikutnya yaitu ciri-ciri teks eksplanasi. Satu, cirinya informasi yang dimuat berdasarkan fakta, bukan khayalan atau fiksi. Ibu beri contoh, di Jawa angin puting beliung disebut angin lesus. Sementara di Sumatera, orang menyebut dengan angin baharo. Nah, kata kunci pada cerita tersebut di Jawa, daerah Sumatera. Nah, itu yang menunjukkan fakta. Ciri berikutnya adalah suatu fenomena bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan.
karena menjelaskan proses terjadinya peristiwa. Ilmu pengetahuan ini bisa dibaca dari buku, bisa penjelasan dari para ahli, dan sebagainya. Supaya jelas, Ibu beri contoh. Sebab terjadinya gempa bumi karena terjadinya pergeseran lapisan bawah bumi dan gunung meletus. Nah anak-anak, gempa bumi ini berkaitan dengan ilmu geologi. Anak-anak, ciri berikutnya sifat informatif dan tidak mempengaruhi pembaca untuk percaya dapat dikatakan hanya sekedar info. Ciri berikutnya menggunakan penanda urutan waktu atau dapat dikatakan kata hubung. Contohnya, akhirnya, kemudian, lalu, setelah itu. Anak-anak, supaya teks itu dibaca kelihatan bagus, urut, jalan pikiran dalam cerita itu harus ada strukturnya. Nah, bagian struktur teks eksplanasi adalah 1. Pernyataan umum berisi pengenalan fenomena, mengidentifikasi sesuatu yang akan diterangkan. 2. Struktur deretan penjelas. Bagian ini berisi sebab akibat atau rangkaian peristiwa. Dirinci bagaimana peristiwa itu bisa terjadi. Bagian struktur yang ketiga adalah interpretasi. Interpretasi ini berisi ulasan, kesimpulan, berupa pernyataan yang dipaparkan sebelumnya. Nah, anak-anak, bagaimana? Bisa dipahami penjelasan dari Ibu Yuli? Nah, semoga kalian bisa menjadi lebih paham. Anak-anak, supaya kalian lebih jelas lagi, Ibu beri contoh teks eksplanasi dengan berjudul Gempa Bumi. Pada teks ini ada 4 paragraf. Struktur yang pertama yaitu struktur pernyataan umum, kita ambil pada paragraf 1. Berisi pengenalan yang diceritakan. Nah, isinya paragraf ini menjelaskan apa itu gempa bumi. Paragraf 2 dan 3 merupakan deretan penjelas. Isinya deretan penjelas menjelaskan sebab terjadinya dan akibat dari gempa. Pada teks ini, isi paragraf 2 dan 3 adalah pergeseran lapisan bawah bumi dan gunung meletus yang membuat gempa. Akibat gempa menghancurkan bangunan dan menyebabkan korban jiwa. Jenis gempa ada tektonik dan vulkanik. Paragraf 4 merupakan interpretasi yang berisi kesimpulan. Paragraf ini berisi konsentrasi gempa cenderung di tempat tertentu, misalkan daerah yang dekat dengan gunung berapi. Anak-anak, Ibu ulang sekali lagi untuk struktur teks eksplanasi gempa bumi. Pernyataan umum terdapat pada paragraf 1. Deretan penjelas
terdapat pada paragraf 2 dan 3. Interpretasi terdapat pada paragraf 4. Nah, anak-anak, sampai di sini penjelasan dari Bu Yuli. Semoga anak-anak jelas dan ilmu ini bermanfaat. Demikian anak-anak pembelajaran hari ini. Semoga kalian dapat memahami. Sampai berjumpa kembali pada pembelajaran berikutnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.